Sidang jamaah ibadah yang terhormat, Allah menciptakan akhir daripada perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia. Apakah akhir perjalanannya syurga atau akhir perjalanannya adalah neraka? Sebagai insan yang beriman, pasti ingin dan kepingin untuk masuk dalam syurga Allah yang sangat indah. Akan tetapi bagaimanakah konsep dan resepnya untuk bisa dan mampu katanya masuk dalam syurga Allah yang sangat tinggi? Seorang ulama imam besar Abu Lis, beliau mengatakan, Man arada ayyanana hazil karamat fa'alaihi ayyudawima ala khamsati asya'a. Siapa saja yang ingin untuk masuk dalam syurga Allah, perlulah tiket, konsep dan resepnya 5 macam syarat untuk masuk dalam syurga Allah yang tinggi. Yang pertama kata beliau, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, mencegah dan menjaga diri daripada seluruh kegiatan perbuatan maksiat. Apakah maksiat tersebut yang digolongkan dalam maksiat dosa kecil atau lebih-lebih lagi itu adalah dosa besar? Bandung yang sifatnya dosa, apakah dosa mobil atau dosa layu, bina dosa bandung kita yang tinggalkan, itu merupakan kunci yang pertama untuk masuk dalam syurga Allah. Lalu bicara dosa kecil atau bicara dosa besar. Dosa mobil yang kita lakukan kadang-kadang adalah cuma sepantas luar yang orang, pakaian orang, dan lain sebagainya. Akan tetapi termasuk di dalam dosa adalah kita yang meremehkan dan menentengkan jadwal daripada sembahyang. Asyik umur lagi yang sembahyang tepat pada awal waktu, tetapi kita yang undurkan dengan tanpa ada alasan apapun, yang juga merupakan dosa yang perlu kita pikul sampai yaumul qiyamah. Bahkan dalam hadis Nabi Rasul menyatakan, man dahawada, seorang yang menentengkan sembahyang, menenteng karena kundelan waktu daripada waktu awal, adakala menentengkan memang sama sekali kita yang hanya melakukan sembahyang, yang menenteng sembahyang Allah azab dengan dicabut berkat umum. Apabila azab yang dipilih Allah untuk kita yang gara-gara telah sembahyang dicabut berkat umum, mungkin penerimaan daripada kita yang adalah biasa-biasa saja. Karena hanya terasa itu sebagai azab yang dicabut adalah berkat umum. Yang penting makan mentang siap, minum mentang siap, jak marang yang tajam mentang siap, tidur dengan nyenyak, segala aktivitas kita yang mentang berjalan dengan lancar, maka berkat umum yang dicabut oleh Allah yang hanya terasa itu sebagai azab. Padahal pandangan agama, pandangan Allah, azab yang paling besar adalah azab dicabutnya berkat umum. Apabila Allah akan dicabut berkat umum, maknanya seakan-akan kita nyanyi adalah bangkai yang berjalan di hadapan Allah. Na'udzubillah. Idanya baru kita kira azab. Waktulah kuatai semayang ho itu muhtumut sabah wa'jawah. Telah asa itimah tumut bakmir rakudun. Telah semayang maghrib itimah tumut bakmir rakudun. Limambah badai telah semayang limambah tumut ibadah bakbuka. Sehingga malai hanya dia untuk dia
keluar jalan sekalian lekau yang baru lekau terasa inilah azab. Maka apabila azab yang lebih ya Allah dirasa oleh jasmani katanya, seakan itu bukan adalah azab daripada Allah. Jemaah yang terhormat, juga di antaranya kemaksiatan yang selalu kita kerjakan adalah kita tidak pernah hadir dalam majlis taklim, dalam pengajian hidayah, dalam pengajian di balai pengajian, dalam pengajian majlis taklim, mana pernah hadir, selalu kita dalam absen. Apabila kita luput daripada pengajian sehingga jasmani kita yang kosong daripada ilmu, ibadah apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang kosong? Pakaian katanya pakaian najis karena hanya ilmu yang kita miliki untuk bersuci. Makanan yang katanya konsumsi najis, minuman yang katanya minum najis. Bahkan jangan najis pakaian, minuman, makanan, sampai kadang-kadang jasmani katanya yang menajis. Bahkan menajis jasmaninya karena katanya hana sahwat mana hadas, hana ilmu tentang mandi hadas besar, mana tapi ilmu hana, sehingga anggota tubuh katanya yang hana teruk menangki, sehingga apabila jasmani kita yang hana suci daripada hadas besar, ibadat itu yang bisa dilakukan dengan tubuh yang selalu di dalam kotor, yang kadang-kadang kemungkinan bakunya gaduh di atas lantai masjid dalam keadaan tubuh kita yang menajis karena kita yang hana sempurna dalam mandi hadas besar. Ini diakibatkan adalah oleh kita hana terikuti pengajian dimanapun ada pengajian. Yang kedua, ayyaradiya bil yasiri minad dunya. Yang kedua, sebagai konsep untuk masuk dalam syurga Allah, kitanya sebagai orang yang beriman harus ridha mangan ada ke Allah dengan ekonomi yang sempit, dengan harta yang sedikit yang dipilih Allah kitanya daripada dunia. Kitanya sebagai orang yang beriman, Allah nampu di dalam kesempitan, bahkan pada Allah nampukan alam dunianya. Allah menjanji baknya, hai dunia, tudaiki tukadiri awliyai, hai dunia, kapu sempit, kapu susah, kapu menderita, walilun dalam dunia. Bahasa wali Allah apabila kita yang perlu kalimat bahasa yang tinggi, wali itu adalah para anbiya. Tapatan baca ke wali itu adalah para awliya. Tapatan dalam wali itu adalah para ulama. Tapatan tingkat paling bawah wali itulah kita orang yang beriman. Maka apabila kita kata beriman, maka kita harus rela hidup di dalam kemiskinan. Maka yang dicari oleh Allah maka kita sebagai orang yang beriman adalah ayyaradiya, beridha hati, bermangat hati katanya ke Allah, karena memang berubah katanya orang yang beriman dalam kondisi dalam kemiskinan. Di Indonesia 2010 dan 2020 ulun terkaya di Indonesia adalah Budi Hartono dan Michelle Hartono, udang garam, memiliki kekayaan 13 miliar dolar. Siapakah dia? Di luar daripada Islam. Maka karena demikian kekayanya orang Islam, apabila kita terpegang persentase kekayaan orang Islam dan kekayaan orang kafir, sungguh 50% di bawah kekayaan daripada orang Islam, orang kafir. Orang Islam kaya nasi, tetapi jika persentase dengan kaya kafir, maka lebih tinggi kaya kafir dibanding dengan kekayaan orang Islam. Maka yang dicari, yang dituntut oleh Allah maka yang adalah bermangan hati kita dengan sedikit ekonomi. Maka karena demikian kita yang umat Islam
umat yang berada di bawah garis kemiskinan, karena Allah nampu berat dan nampu menderita oleh kedayu supaya kedayu nyakatnya menumpuk mengat di huruf akhirat. Salah seorang ulama, salah seorang sahabat baginda Rasul, Salman Al-Farisi, beliau adalah sebagai orang anak gubernur. Pada Salman Farisi geringo berita karena Nabi akhir zaman Muhammad yang di Makkah, maka Salman berangkat dari Persia menuju ke Madinah untuk mencari baginda Rasul. Maka waktu itu merumpuk dengan baginda Rasul kepegang oleh Salman lun ingin lun dalam Islam. Ngejawab oleh baginda Rasul, Salman kata anak gubernur. Apabila kata hai Salman terkembang dalam Islam, positif pakaian harus telanjang, sandal telanjang, kendaraan telanjang, harus mau hidup di dalam kemiskinan. Salman menjawab, siap ya Rasulullah. Maka selesai mengucap dua kalimat syahadah, pakaian kemewahan sebagai anak gubernur disebut oleh Salman Al-Farisi, kendaraan sebagai kendaraan anak pejabat disebut oleh Salman Farisi. Maka hiduplah Salman Farisi dalam Islam, hidup dengan penuh penderitaan sama dengan sahabat-sahabat yang lain yang bukan anak daripada seorang gubernur. Maka karena demikian lalu kacerna hak itu dalam Islam punya gesir tajak ketika dalam kafir. Apakah pada kita yang datang dalam kafir? Pasti kaya, belum tentu. Maka karena demikian posisi yang akan dipilih Allah kita sebagai iman, dan posisi yang dipilih Allah adalah sebagai orang yang jabatannya kemiskinan, maka menyerangkul dua kalimat tersebut, iman dalam kemiskinan, supaya kita ingat mudah dan bangga berbuat senang di yaumil qiyamah. Yang lain, ayyakuna harisan 'ala ta'at, sebagai resep untuk masuk syurga Allah yang kalian pegang oleh Imam Abu Lis adalah lomba atas berbuat taat. Ibadat kita yang lomba dalam bahasa aja bujumuh kita yang dalam ibadat. Ibadat wajib siap kita lakukan, ibadat sunat pun jangan kita tinggalkan. Sedekah wajib kita yang keluarkan, sedekah sunat pun kita tidak dibiarkan. Maka segala macam aktivitas ibadat kita yang harus lomba, sebagaimana lomba dan jumuhnya kita nyembah makanan. Kita yang menyembah makanan jumuh, tajak pak pesta kita yang lihat tabuh pulang dengan terkelai muka di kedai unung, kali sedia menu di atas meja hidangan nambah ayam, yang silmo, yang rukun, yang mamah, yang buah, yang gulai, segala macam. Mulai daripada ayam pingan kulit tabuh kulit yang mustabuh ayam pun han leput wadah kita yang tabuh palak dan pingan. Nambah macam itu ada macam mana mudah jungki kita yang pingan. Sehingga dia tak perlu kita yang abejak pada yang buat pada kursi yang telah disediakan. Bantahan dua buah ternyata tidak selera dengan rasa makanan. Hana menyung nyawa, kurang selera. Ingat kapunon menu kalengkap dua buah baru dapat juga hana selera. Jauh kudu kursi atau uyuk gajah. Yang lain jemaah kita yang buat jajak buat Perancis meja hidangan di acara pesta. Mazhab ayam pun han sesat, han tinggal kita yang buat tabuk manu dalam pinggan. Begitulah juga oleh kita yang berlomba dan jemaah kita yang dalam ibadah. Orangnya sama-sama kita yang mendung hadir dalam masjid. Masjid yang kita yang cintai yang adalah oleh imam besar masjid lebih hak kelola bak panitia bak Bilal. Maka seluruh kotoran-kotoran yang ada dalam masjid yang kebetulan kepada Bilal. Walaupun kebetulan kepada Bilal, apabila kita yang nakakalan satu tetesan darah, apabila kita nakakalan tidak betul yang beda
ulam hak ni bab bila mohoi bila ajak membuat bila darah membuat dibangkit sedot patah berpuluh alat untuk pembersih jauh adanya lahap ni katanya loba di dalam ibadah. Hidayah di kampung nak buka pengajian selesai maghrib. Nak pengajian dari maghrib sampai Isya kira-kira setengah jam atau sejam. Lalu dalam kampung Hidayah nak urung meninggal. Malam sangka 2 lepas dan seterusnya. Apabila Hidayah gara-gara nak urung meninggal itu pengajian, yang Hidayah pantang bukan golong jumlah dalam ibadah. Baru kira Hidayah lomba dalam ibadah. Meninggal ya meninggal malam apapun malam apabila malam jatah pengajian di Melasa tetap boleh katanya pengajian dah dahulukan selesai pengajian baru boleh katanya gajak sama dia bab malam yang sudah ditentukan buat tetap berjalan sama dia pun tidak terbengkalai yang dikunjungi budaya di dalam ibadah. Sidang jamaah yang terhormat, Rasulullah selesai solat subuh di Masjid Madinah. Rasulullah menghadap kepada makmum para sahabat. Ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, hai sahabat, so di antara kata yang nak kuasa wajib. Sahabat sebagian besar memberikan jawaban, ya Rasulullah, urayaukan ura Senin, urayaukan ura Kamis, kamu hendak puasa? Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, belum sempat belum niat puasa, urayau walaupun ke Senin ke Kamis. Kemudian pertanyaan yang kedua, so di antara kata sahabat lo yang dari biasa belum sakit. Sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, kita yang budak sebuah jamuan mana buat sembahyang berangkat ke masjid. Paling-paling mereka ada sahur dan sakit dan lebih di masjid sama-sama kita yang dia siaran. Abu Bakar bertanya jadul, ya Rasulullah, belum sempat belum sahur Abdul Rahman bin Auf dalam keadaan belum sehat. Sira belum jauh masjid belum tahu siapa Abdul Rahman. Kalau ya Rasulullah belum sahur belum sakit. Yang kelima kita yang oleh Rasulullah SAW antara kata yang kanan dia musyrikah apa namanya? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, baru terlebih di rumah yang kau masjid pada jatuhnya yang musyrikah. Tawahinau satu baru dah musyrikah. Abu Bakar yang kelima tengok jauh, ya Rasulullah, sira lebih di rumah merupakan sira urung kita serta. Kalau lebih serta, ya Rasulullah, urung tersebut. Macam pertanyaan baginda Rasul, macam yang dijawab oleh para sahabat nol, tetapi Abu Bakar menjawab dengan ada. Maka Rasulullah lebih titah kepada Abu Bakar ibadat ketangan iling juga ditiup oleh orang yang hadir. Itulah jumlah dan lobanya Abu Bakar dalam ibadah. Terbiar dari rumah untuk melaksanakan fardu subuh bersama baginda Rasul. Tetapi beliau sempat niat puasa, beliau sempat mengunjungi Abdul Rahman bin Auf yang sakit, beliau sempat memberikan sedekah di dalam perjalanan antara rumah dengan Masjid Madinah. Itulah harisul loba di dalam ibadah. Pakar lagi tengok hakim jiwa dalam ibadah. Tanggal 10 sembahyang jamaah pahalanya 27. Tasmayang sirau boleh kita yang satu pahalanya. Tetapi kita yang mampu taman diri untuk seorang diri dan mampu kita yang tak ikut berjamaah 27. Sementara kita yang bahasa kita yang anak-anak muda, sementara kita yang muda-muda nak HP saja ke siapa-siapa. Lam HP-nya lagi kita yang nak terbuka game Uli apabila dia bintang poinnya 10. Kemudian dalam bintang-bintang naik ke bulan tabok. Dia bulan uli poinnya 100. Karena poin lebih bulan 100 maka lebih hana dapat bintang jauh bulan
tu pakai poin satu tiga kau. Ada lain bintang-bintang lain tiga kau 10 poin. Padahal game yang kita main adalah tidak ada manfaatnya dunia, apalagi manfaatnya di akhirat. Tidak ada resep dan konsep yang bisa memasukkan ekonomi yang cuma untuk berbuat saja. Tetapi rela kita nyocok cinta poin yang hana makna dan tinggalkan cinta poin yang kubur. Pokoknya Tuhan tajok 27 poin dalam berjamaah, rela kita nyocok 1 poin untuk sembahyang secara pribadi dan sembahyang cinta Tuhan tak ikuti secara berjamaah. Itulah kita nyocok harisun alat Tuhan, turun jumlah kita dalam ibadah. Kemudian yang kedua, ayyuhibbas shalihin wa yukhalituhum. Yang kedua, kita yang masuk syurga Allah apabila kita yang mencintai para orang saleh, mencintai para ulama, dan kita yang bergaul dengan para ulama. Karena kita yang apabila kita bergaul dengan orang saleh, kita bergaul dengan para ulama, akan terbangkit jiwa rohani kita yang lagi jiwa para orang saleh dan jiwa para ulama. Karena di dalam bahasa ulama mengatakan, anil mar'i la tas'al wa basir qarinahu. Manusia itu jangan engkau tanya pada manusia apa kamu, baik tanya manusia di so-so-kah, baik tanyanya wa basir qarinahu, tetapi lihatlah siapa kawannya. Fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Karena kawan akan mengikut bagaimanakah sikap kawannya itu sendiri. Maka kalau demikian, katakan lagi yang produksi dalam orang, katakan pergaulan sehari-hari. Apabila pergaulan kita dengan orang pula sawit, mungkin kita akan tergiur kita dalam pula sawit. Apabila kita bergaul dengan orang pula coklat, kita pula akan tergiur untuk pula coklat. Apabila pergaulan kita dengan orang menahan, roh takut lau beli kita kayak lau menahan. Hot arahkan menurut mencoban tadi. Maka kalau demikian, bila kita bergaul dengan sholihin, bergaul dengan para ulama, mereka akan menyiram hati kita yang keras, hati kita yang telah bergerakan akan dikuat oleh para ulama lewat kita bergaul dengan para ulama. Maka karena demikian, istilah kehidupan kita sehari selalulah mendengarkan tutur kata para ulama, selalulah mencium tangan para ulama, dan bergaullah sehari-hari dengan ulama. Biaya itu ulama. Pada kedua apun kedua bab meja makan, idanya minum baik dengan hampa dengan abun, itu salah besar. Paling hanya negeri harus satu meja makan dengan para ulama. Riwayat mengatakan, apabila memang Allah beriradah kita yang masuk dalam surga, boleh saja sebabnya karena namanya nama ulama, karena kehidupannya bergaul dengan para ulama, boleh saja tinggalnya tinggal di kampung ulama. Nyadukna Allah mulia orang soleh, nyadukna Allah mulia para ulama. Jangankan dia, ulun lain yang cinta dan bergaul dengan ulama, mereka juga akan mendapat ilmu yang sangat baik di sisi Allah. Yang terakhir, yang kelima, ayyuk syirat doa, untuk bisa kita tamu dalam syurga Allah yang tinggi. Yang terakhir adalah memperbanyakkan doa. Dua doa yang kita baca, itulah doa yang sering kita baca selesai sembahyang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyaklah doa tersebut. Walaupun sembahyang kita secara berjamaah, selesai imam membaca doa, kita tak ulang-ulang doa kembali secara pribadi. Siratan macam kegiatan ba'amah kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Inilah 5 konsep yang dianjurkan oleh Imam Besar Al-Mulis supaya kita bisa masuk dalam syurga Allah yang tinggi. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Atas segala kekurangan dan Tuhan kejamaah. Alhamdulillah.